Ya persis layangan putus wae. Yang kebetulan talinya dua banget panjang. Kadang tali itu kepegang partai A, lalu dilepas ditangkap partai B. Nah begitu seterusnya akhirnya. Ini yang nggak banyak dimiliki orang Indonesia loh. Kuatnya mental yang dipunyai seorang Anies Baswedan. Lah waktu ngompol angkat pasangan Anies Rano Karno beberapa hari yang lalu ngompol terus banyak yang muni-muni ya. Protes ke Om Begawan no. Om Begawan itu iya no. Banyak yang nesu sama saya. Kembali dengan Om Begawan dalam ngomongin politik. Ya, sekarang kita mau mencoba melihat kembali flashback proses-proses partai politik yang kemarin menyiapkan para kandidatnya dalam event Pilkada Serentak tanggal 27 November tahun ini. Ya, proses pencalonan hingga pendaftaran sampai kemarin malam. Ada banyak peristiwa yang bisa Om Begawan angkat ini supaya masyarakat bisa tonton, bisa memahami. Yang salah satu yang paling menarik ini ya ngupas proses perjalanannya Pak Anies. Apapun Pak Anies ini calon presiden loh dulu kemarin dalam Pilpres. Dan suaranya cukup bagus. Artinya dia salah satu tokoh bangsa yang memang harus dijaga. Ini aset bangsa yang memang harus diberi tempat sebenarnya. Lah ngelihat kiprah mantan capres koalisi perubahan itu. Ya kayak ngejalanin hidup saja lah. Ada mentalnya, psikisnya. Dan isi kepala Pak Anies yang harus Om Begawan akui. Nah, gini, hebat. Seorang akademisi loh ini. Nggak banyak orang punya kekuatan itu di Indonesia loh. Seperti Pak Anies ini. Ditambah latar belakangnya ini seorang rektor, pemikir, seorang sains akademisi. Terjun ke politik tuh nggak banyak. Gitu. Nah biasanya akademisi itu suka baper. Baperan itu mutungan. Lalu memegang teguh prinsipnya. Ora iso diwah-wah itu. Kayak seniman aja itu. Kalau sudah menghasilkan karyanya, diganggu moh. Pokoknya kuwi. Kaku. Nah sulit berpolitik. Gampangannya sulit. Angel berpolitik itu angel. Masuk dalam politik praktis angel. Biasanya seorang akademisi seperti itu. Nah intinya, gambaran sosok Pak Anies ini bisa tidak pas. Nah, akan terus berkembang ini seiring perjalanan politiknya. Sejak tahun 2016 mulai nyagup itu di DKI, 2017 Pilgub di DKI juga. Dan menang, dan 2023 mulai jadi capres, kampanye. Udah prosesnya politik terus berlanjut. Awal tahun ini kampanye Pilpres, Februari coblosan, mengajukan gugatan sengketa Pilpres di MK. Perjalanan politik Pak Anies ini, dan bersaksi, rampung ya mungkin Mei kemarin. Juli mulai gerilya lagi, dan setelah dicagupkan oleh PKS, dipasangkan sama Pak Sohibul Iman, dapat dukungan dari Nasdem, Pak Paloh. Waman kayaknya nih kursi calon gubernur untuk incumbent DKI Jakarta. Kemudian awal Agustus terlempar, batal dicalonkan. Tiwas Diandan Ralido mangkat. Nah ini perjalanan seorang akademisi yang masuk dalam kancah perpolitikan. Lalu mencoba mendekati PDIP. Bernegosiasi, ngobrol, ada pendekatan, ada saling memberi masukan. Malah PDIP ngusung Pak Pramono sama Bang Dul. Padahal sudah ada kesepakatan kelihatannya. Sudah ada klik antara PDIP dengan Pak Anies. Tapi pertimbangan PDIP memang penuh dengan pertimbangan. Tidak langsung lah. Ya memang sebenarnya Pak Anies punya elektabilitas yang tinggi di DKI. Tapi PDIP tidak serta-merta menggunakan elektabilitas untuk mencalonkan Pak Anies. Nah kemarin Pak Anies coba didorong oleh PDIP pindah ke Jawa Barat untuk jadi calon gubernur di Jawa Barat. Wah, ya rekoso. Nggak ada respon di Jawa Barat. Hanya di PDIP aja yang merespon.
partai lain nggak ada. Dan dia tidak mau. Lah kuwi sing mau cerita perjalanan Pak Anies saya gedek-gedek. Aduh, lah piye sing ngrasakne seperti Pak Anies yang ngrasake perjalanannya dia. Om Begawan sing nonton aja loh, sing nyawang sama nyeritake, waduh, geleng-geleng kepala ini, geleng-geleng das ini. Lah rembukan dengan berbagai partai, nggak segampang wong jagungan kayak rapat Kumbakarnan itu. Tahu rapat Kumbakarnan? Rapat untuk menyiapkan resepsi perkawinan itu namanya rapat Kumbakarnan tuh kalau di Jawa itu. Catur politik itu terkait satu sama lain, ambundret, ruwet, jiret, mumet, dan sak panunggalane dan sebagainya. Nah, dan Kamis malam kemarin itu dipastikan nama Anies Baswedan tidak akan muncul di kertas suara pilkada serentak 27 November nanti. Renek. Nah, ayo coba ini tebak-tebakan ya sama Om Begawan ini. Apa Pak Anies kembali ke kampus buat ngajar atau tetap di urusan politik? Ayo kita tebak. Nah, dia Bang Rano loh, artis tapi ngerti politik. Bisa pula mirip sama Ahmad Dhani, musisi suka berpolitik. Atau Haji Komar, mesti kemudian nyemplung juga di politik. Atau Gus Yusuf, kiai yang jadi ketua DPW PKB, punya minat politik juga. Bisa disebut lah kayak Pak Prabowo, Pak Luhut, Pak TB Hasanuddin, jenderal-jenderal militer melanjutkan karier di politik. Bedanya, latar belakang mantan Mendikbud ini akademisi, ilmuwan, sains, niru langkahnya Pak Amin Rais dan Pak Profesor Mahfud, Rocky Gerung juga, dan lainnya lah praktisi politik semuanya. Nah, meski minat di politik, namun enggan bergabung dengan partai politik. Karepe orang melu partai ning dusun partai politik. Lo penak. Lah butuh kayak Pak Anies ini, nggak mudah, baperan. Bisa kesana kemari dia. Bisa dijagokan partai manapun. Nah, negatifnya ya Pak Anies itu dinilai kayak kutu loncat. Tidak punya konsistensi, ora komitmen dengan satu ideologi. Kono gelemi pindah kono digelemi pindah sana gitu loh. Lah hadirnya Pak Anies ini mewarnai dunia politik kita loh. Ya ini kalau kita memandang secara positif dalam kasus-kasus politik di Indonesia. Dan ini bisa memperkaya khasanah keilmuan juga. Keilmuan lah. Tak akan menguntungkan bila mau kembali ke kampus itu orang yang untungin. Jiwanya sudah tidak di sana lagi. Ngajar mahasiswa semua. Kokian waktu, kokian ngomong, duitnya renek. Ya tapi kan dunia pendidikan itu sangat penting. Pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki, ditambah pengalaman sejak tahun 2014, jadi jubir Pak Jokowi waktu itu. Pada waktu Pak Jokowi pertama kali mencalonkan presiden, jubirnya Pak Anies waktu itu. Lalu diangkat jadi Menteri Pendidikan itu. Nah, pasti itu menambah banyak pengetahuan. Oh salah deng, tahun 2007 malah saat Pak Anies ikut konvensi calon presiden di Partai Demokrat itu. Nah itu Pak Anies waktu itu sudah masuk ke dalam kancah politik. Bukan saat 2014 jadi jubirnya Pak Jokowi, sebelumnya sudah. Nah, minat berpolitik praktisnya sudah dijalani 17 tahun yang lalu dan waktu yang cukup lama. Sehingga karakter akademisinya itu mulai pudar. Orang bisa suka dan tidak suka dengan cara berpolitiknya Pak Anies. Bisa. Nah ini semua bisa punya pandangan berbeda dengan langkah politiknya Pak Anies ini. Termasuk Om Begawan Dewe loh. Aku Dewe juga ada sisi yang tidak saya sukai dari perjalanan Pak Anies. Tapi ada juga yang saya suka. Yang bisa diambil khasanah keilmuannya. Nah, tanpa bergabungnya ke partai Pak Anies ini, tanpa bergabung ke partai, ya persis layangan putus wae, yang kebetulan talinya dua banget panjang. Kadang tali itu kepegang partai A, lalu dilepas ditangkap partai B. Nah, begitu seterusnya akhirnya. Ini yang nggak banyak dimiliki orang Indonesia loh. Kuatnya mental yang dipunyai seorang Anies Baswedan.
Lah wong waktu ngompol angkat pasangan Anies Rano Karno beberapa hari yang lalu ngompol terus banyak yang muni-muni ya. Protes ke Om Begawan no. Om Begawan itu iya no. Banyak yang nesu sama saya. Tapi yo gak masalah, itu kan pendapat, analisis gitu loh. Orang tenanan itu. Ada banyak yang nuduh yang enggak sama Om Begawan, yang katanya mencela-mencela dan sebagainya. Bagi Om Begawan sih biasa seperti. Artinya, Ngompolres memperhatikan benar apa yang saya sampaikan. Mulai terdidik secara politik atas konten-konten Ngompol. Sepertinya begitu. Gitu. Karena apa yang saya sampaikan itu fakta dan analisa. Jangan dikira loh, Ngompol itu asal ngomong aja. Nah, penting pokoknya calon PDIP tak alem-alem, yo orang lah. Saya bukan orang partai. Lah kenapa saat ini saya lebih condong memberikan ruang pendapat kepada PDIP? Ya saat ini PDIP partai yang saya lihat paling konsisten, paling mempunyai perjuangan yang kuat untuk menegakkan demokrasi, mempertahankan konstitusi. Dari kacamata Begawan loh. Jadi banyak ngompolres atau haters Om Begawan yang menuduh Om Begawan itu buzzernya PDI Perjuangan. Bukan. Saya bukan orang partai. Saya orang bebas, orang merdeka. Ya kalau PDIP Perjuangan nanti belok ya saya kritik sama aja. Iya toh. Nah saat Pak Anies gak mau dicalonkan di Jawa Barat. Ya, kenapa PDIP tidak punya kandidat cadangan yang disiapkan? Nah, kerubiakan golek ganti ya gitu. PDIP itu bingung milih siapa yang mau. Lah sebagai partai besar dan kredibel, masa gak ada kader yang mau untuk dicalonkan di Jawa Barat. Lah yang siap, yang mumpuni berdasarkan perolehan kursi DPRD Jawa Barat, PDIP punya 20,4% kursi, cukup banyak. Masa aspirasi pemilihnya mau dibuang begitu sia-sia lah. Lah bukankah ada nama Bu Susi Pujiastuti, ada Mbak Rike Diah Pitaloka, ada Pak Ono Sorono dan lainnya. Nah ini PR besar yang mesti ndang digolek jalan keluar. Ya akhirnya PDIP mencalonkan lah di Jawa Barat tuh Mas JJ. Nah Pak Anies mesti banyak dilibatkan di sekolah kader. Kalau dia memang betul-betul akan berenang ambyur dalam kancah dunia politik, harus dilibatkan di sekolah kader. Dia seorang akademisi, bisa jadi guru kader lah, buat gembleng para politisi-politisi yang khususnya yang kaum muda lah, politisi-politisi muda itu. Pak Anies adalah seorang yang cukup mumpuni dalam keilmuannya. Ya toh, gimana jadi politisi yang bakoh mentalnya? Kurang besar apa? Bulian ke Pak Anies itu, mulai sebutan kadrun, termasuk Begawan tuh, buliin Pak Anies itu. Wah, ngeritik Pak Anies, geden-geden. Begawan itu. Wah, ada yang katakan asli Yaman, intoleran, pro khilafah, dan lain sebagainya. Dan itu Begawan juga ikut melakukan bulian kepada Pak Anies. Tuduhan-tuduhan itu tidak menggoyahkan dirinya. Ini Begawan melihat dari sisi positifnya loh. Dia tetap mengarungi samudra politik. Ibarat pemain bola yang dilatih bukan sekedar fisik tok, tapi menajamkan insting, menguasai skill. Penting juga tuh visi bermain itu dimiliki, penting. Jadi kecerdasan politik itu dibutuhkan politisi. Politisi aja bodoh-bodoh banget. Apa mana gembeng, nangisan, nggak boleh. Politik itu harus cerdas, politisi harus cerdas, harus kuat bakoh. Biar politisi nggak hanya diisi anak-anak pimpinan partai. Orang-orang berduit, anak-anak pejabat, dumpleng bapak etok. Kedelin anak bapak etok. Kita butuh orang-orang macam Bang Adian Napitupulu, Denu Cagur, Deni, Pak Rudi yang dari Surakarta itu. Yang mereka tumbuh dan besar dari orang-orang biasa. Nah, PDIP itu berhasil mencetak hat-trick pemenang pemilu. Namun jelang pilkada kali ini, kader-kader potensial kurang terangkat optimal. Ya karena kemarin ada cawe-cawe yang sehingga dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor 60 dan 70. Kita masih punya loh Pak Answar Anas, Bang Adian, Mas Nanda, Ciko Hakim, Seno Bagaskara dan lainnya. Mereka kan bisa diikutkan sebagai kepala daerah, diminta bertarung, menguji nyali. Nah saran Om Begawan ini kepada DPP PDIP, mugo-mugo didengar. Libatkan Pak Anies untuk sekolah kader.
Jadikan dia pendidik di sekolah kader PDI Perjuangan. Nggak harus jadi kader lah, nggak apa-apa, tidak masalah. Kan dosen dia, mantan rektor. Jadikan dosen tamu untuk sekolah kader di PDI Perjuangan. Ini terkesan sederhana, namun banyak hal yang bisa digali. Dari pengalaman politiknya, dari proses politiknya, sampai dia jadi gubernur, jadi calon presiden. Ini menjadi bahan untuk menggembleng para kader-kader politisi-politisi muda di PDI Perjuangan. Lah ngompolos, melihat situasi politik saat ini, kita mesti bisa ngambil saripatinya. Intinya itu harus bisa. Ngompolos jati mesti cerdas melihat pilkada saat ini. Harus cerdas, harus pinter gitu loh. Sebagai pendidikan politik, ya tak? Nah, nih, Begawan Ngonten ini visinya lebih ke nganalisis peristiwa. Melihat sebuah peristiwa dalam perspektif lain. Nah, sebuah peristiwa kadang tidak seperti kelihatannya loh. Iya, ada kaitannya dengan hal yang lain, ada hubungannya, ada benang merahnya. Nah, hal lain itu adalah kadang terlihat dan kadang tidak. Bila ngompolos itu pengetahuannya meningkat, makin cerdas, pasti gak mudah emosionan. Oh, senesunan enggak mungkin. Dengan peristiwa politik yang saat ini terjadi loh. Muisuh, ngumpat, caci maki. Wah, lah kalau cerdas, paham, itu makin jarang terjadi. Nah, bila kudu misuh misalnya, ya dipisui itu kondisinya. Kondisinya bukan orangnya. Ya toh, bukan objeknya. Yang diumpat peristiwanya, yang dicaci maki itu sikap atau watak seseorang. Nah, cek saja. Ngompol tidak pernah sekalipun misui wonge, orangnya individu. Nah, kenapa? Ya sebab setiap individu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya seperti Pak Anies. Jangan pernah mencampur adukan sesuatu. Nah, ini tak kasih contoh nih sekarang nih. Begawan kan sering tuh mandang negatif Pak Mulyono. Tapi bila bicara soal kemajuan bangsa, soal infrastruktur, tentang putusan buat mindah ibu kota, Mulyono punya peran penting, jasa besar untuk negara ini. Itu Begawan. Itu ya. Salam Begawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.